Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Star Channel bareng aku Ardiansyah. Dan kali ini udah lama banget nih aku nggak bawain serangkai review. Ini adalah review film yang udah seminggu kayaknya udah tayang. Dan ini diadaptasi, lebih tepatnya merupakan pengembangan dari film pendeknya. Kalian bisa tonton di YouTube film pendeknya judulnya Singshot. Dan ini adalah review untuk film Singshot, Siulan Kematian. Po, madeg lek singshot. Wes urip iki lho. Dhewe wis ngalami kedadian iki ping pindho. Nah, kali ini Serangkai Satu balik lagi mereview film, tapi untuk format yang baru ini kita akan lebih banyak kayak sharing aja, kayak ngobrol untuk review ini. Dan tentunya ini adalah spoiler review. Buat kalian yang belum nonton film Singshot Siulan Kematian nih, kalian masih bisa tonton di bioskop-bioskop. Dan sekali lagi, ini adalah adaptasi, lebih tepatnya cerita, pengembangan cerita dari film pendeknya yang kalian bisa tonton di YouTube. Film ini merupakan apa ya, istilahnya karya film daerah sebenarnya, bukan dari production house yang gede banget, lebih tepatnya di Yogyakarta, dimana diperankan oleh beberapa aktor dan aktris teater asli Jogja. Itu ada Ardana Jovan sebagai Ipung yang anak kecil, kemudian ada Landung Simatupang sebagai Mbah Lanang, Sri Isworowati sebagai Mbah Wedok, Siti Fauzia sebagai Wiwi, Jamaluddin Latif sebagai Agus Pete, Teguh Mahesa sebagai Mbah Darmo, dan Fajar Suharno sebagai Mbah Marno, tentu dengan pemain-pemain pendukung lainnya. Nah, yang menarik dari film Singshot ini ya tadi ya, sekali dari production house-nya sendiri yang bukan production house gede, lebih tepatnya production house daerah. Dan tadi pemain-pemainnya juga pemain teater asli dari Jogja. Yang paling aku ngeh sih tentu aja ya dari Siti Fauziah yang memerankan sebagai Wewi, atau lebih dikenal sebagai Mbak Tejo, yang waktu itu sempat viral banget. Series Tilik juga ada sih sebenarnya dari film pendek Tilik ya. Nah, buat kalian nih, ini merupakan, kalau aku bilang ini cerita horor, bisa disebut folklore ataupun dongeng-dongeng orang zaman dulu. Karena kalau kalian nggak tahu Singshot itu artinya apa, Singshot itu kayak siulan, kayak kalau orang-orang main yang main-main burung itu Singshot. Nah, kebetulan aku nggak bisa Singshot. Dan buat kalian yang mungkin tinggal di desa waktu kecil, ini lumayan rame sebenarnya. Maksudnya pamali kan ini di sini kan sebenarnya nggak boleh ya. Orang-orang tua tuh pada bilang kalau nggak boleh Singshot pada malam hari ataupun siul-siul pada malam hari. Nah, ini yang diangkat di film ini hubungannya dengan mistisnya apa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sekali lagi ini ada spoiler warning, jadi silahkan kalian tonton terlebih dahulu filmnya. Kalian bisa balik lagi ke sini, atau kalau kalian nggak keberatan dengan spoiler, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Di film Singshot Siulan Kematian ini mengambil POV dari Ipung ya, sebagai karakter utamanya, di mana di desanya Ipung itu ada seseorang yang bernama Agus Pete di awal film yang menghilang secara misterius, kemudian ditemukan dan dalam kondisi semacam bisa kayak koma lah ya, tertidur, tapi ya bukan meninggal, tapi mereka masih bisa kayak orang linglung. Nah, itu yang kemudian setelah kejadian Agus Pete ini, semacam teror mulai terjadi di desa tempat tinggal Ipung gitu. Ipung ini tinggal bersama kakek dan juga neneknya, di mana kakeknya ini punya hobi pelihara burung. Dan ya unsur-unsur Jawanya itu masih kental banget lah di desa ini, karena ini settingnya kayak di pedalaman, sebenarnya bukan pedalaman, lebih kepada kayak kaki gunung gitu, yang jarak rumahnya masih jauh-jauh, setting tempatnya. Nah,
Di situ mulai ya tadi ada keanehan-keanehan, mulai ada ya larangan-larangan bersiul di malam hari itu, sampai kemudian Ipung itu mulai diteror hantu, sosok-sosok yang menyeramkan, yang menjadi pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di desa itu dan apa yang sebenarnya terjadi dengan si Agus Pete gitu, yang di awal film diceritakan hilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi yang linglung sampai ya cerita film itu berlanjut gitu. Nah, yang menarik dari film ini sebenarnya satu dari, kalau aku melihat sih dari latar tempatnya ya. Latar tempatnya ini memang bukan set yang dibangun, ini kayak dia ngambil set yang udah ada dari rumah-rumahnya, itu nggak yang kayak sengaja dibuat untuk kebutuhan film gitu loh. Jadi kita ngelihatnya ya udah itu kayak rumah-rumah orang desa ya, kayak pedalaman gitu. Jadi rumah-rumah yang suka orang pelihara burung, kayak berantakannya seperti apa, tata layoutnya seperti apa, rumah-rumah seperti apa, itu yang aku pribadi, karena aku juga dulu tinggal di ada beberapa rumah yang seperti itu, jadi ngerasa deket aja gitu dengan setting tempatnya sendiri gitu. Kemudian dari kehidupan kampungnya memang sedikit banget menurut aku diperlihatkan di awal-awal film gitu, ketika Ipung dan teman-temannya main-main terus pulang naik sepeda. Nah, cuman yang disayangkan memang di setting tempat ini penggambaran set lokasi desa yang tadi udah bagus banget itu nggak diimbangin dengan kayak pengambilan gambar yang memperlihatkan kehidupan warga sekitar gitu. Kalau kalian ingat film-film yang memperlihatkan kehidupan desanya, kayak kalian misalnya ingat film Primbon, itu kan dilihatin tuh kegiatan-kegiatan kayak di pasarnya seperti apa, kehidupan itu cukup jarang, cuma di awal doang, dan kemudian diselipin lumayan di pertengahan yang waktu perlombaan burung itu. Jadi aku pengen sebenarnya terornya ini nggak cuman sentris atau berfokus ke Ipung aja, tapi kayak memperlihatkan kehidupan di desanya seperti apa, mencekamnya desa itu lebih banyak lah shoot-shoot yang memperlihatkan landscape desanya kayak gitu, dan kehidupan para warganya ya, di samping teror yang menghantui Ipung dan juga keluarganya Ipung gitu. Kemudian dari sisi cerita ini sebenarnya kalau aku bilang relate, suka nggak suka jatuhnya. Kebetulan kalau misalkan kalian paham background cerita ataupun kalian tahu kayak kisah-kisah mistis yang diselipin di film ini, kalian akan suka. Itu kayak yang terjadi sama aku. Aku kebetulan untuk ceritanya di Sing Shot ini itu mengerti lah beberapa poin. Tapi kalau kalian nggak paham sebenarnya apa yang terjadi dengan si Agus Pete, apa maksudnya dia awal-awal nangkep burung kemudian dia tiba-tiba hilang kayak itu, kemudian nyambungnya kok kayak ke arah pesugihan, mungkin kalau kalian nggak paham background istilahnya cerita-cerita seperti ini gitu, akan kebingungan. Makanya di sini itu filmnya kayak kurang berhasil ngasih penjelasan ke penonton. Jadi kayak si sutradara ataupun filmnya itu kayak asik sendiri aja gitu. Kayak asik sendiri buat bercerita kejadian-kejadiannya, apa yang efeknya ke Ipung dan keluarganya, menjalankan ceritanya tanpa berusaha untuk ngasih tahu ke penonton sebenarnya itu yang terjadi apa. Nah, di sini aku punya sebenarnya bukan, mungkin bisa disebut kayak teori ya, kayak teori, karena emang nggak disebutin secara spesifik di ceritanya, tapi ini sebenarnya cerita yang common gitu untuk orang-orang desa gitu. Bahasanya yang jadi itu secara garis besar si Agus Pete dan istrinya itu kan memang kondisi ekonominya miskin ya, dan jadi bahan hinaan gitu. Akhirnya mereka pengen melakukan ya pesugihan. Nah, dia itu kan dibantu salah satu dukun gitu untuk ya syaratnya pesugihannya itu kayak jadi dia harus nangkap burung di ladang itu yang tentunya itu udah dikenal angker gitu. Nah, kenapa apa hubungannya burung dengan pesugihan? Sebenarnya kalau dalam cerita mistis, burung itu seringkali menjadi media dalam kayak ilmu atau media dengan makhluk-makhluk halus seperti itu. Kayak misalkan nih, kebetulan aku dapat cerita itu dulu ada satu rumah kosong yang terbengkalai lama banget, 30 tahunan lebih, dan kemudian ada pohon di tengah-tengah. Di situ tuh ada burung 2 gitu, dan
infonya kalau burung itu udah seperti peliharaan jin yang ada di sana. Jadi kalau kalian mau bisa nangkep burung itu ya otomatis kamu akan menarik jin yang ada di sana untuk mengikut ke burung itu, jadi kayak ganggu. Nah ini sebenarnya hubungannya ke situ. Jadi burung itu menjadi media waktu si Agus Pete nangkep burung itu tuh maksudnya itu adalah syarat untuk melakukan pesugihan gitu. Jadi ketika burung itu tangkap ya harapannya jin yang menghuni situ menjadi perantara dengan burung itu ya nanti jinnya akan ngikut gitu. Cuman yang nggak dijelaskan di sini adalah sebenarnya apa yang terjadi, pantangan apa yang dilakukan Agus Pete dan istrinya kok sampai Agus Petenya ketarik sendiri gitu. Biasanya kan kalau mau pesugihan seperti itu kan ketika dia nangkep burungnya oke lah jinnya ngikut ya, nanti ritual atau tumbal segala macamnya kan baru dilaksanakan ya, maksudnya ada yang lain. Tapi kalau di sini tuh kayak Agus Petenya langsung tiba-tiba kena sendiri gitu. Nah itu yang nggak dijelaskan di film ini. Jadi kayak pantangan apa sih sebenarnya yang terjadi kok Agus Pete, apakah memang caranya seperti itu, jadi otomatis Agus Pete pasti akan kena dan dia harus nyari tumbal untuk menggantikan posisi dirinya atau gimana. Nah itu yang aku bilang bahwasanya film ini tuh kayak nggak mau repot untuk menceritakan kepada penonton, jadi kayak bercerita sendiri aja seakan-akan penonton tuh semuanya tahu. Padahal untuk orang-orang yang mungkin nggak tahu cerita-cerita mistis seperti tadi yang aku sampaikan ya mungkin mereka akan kebingungan, karena kemarin aku nonton sama temanku dan temanku pun bingung sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi cuman paham oh si ini melakukan pesugihan, tapi dia nggak bisa mengkorelasikan apa yang sebenarnya terjadi dengan cerita awal yang Agus Pete nangkep burung, kemudian apa-apa aja ke belakangnya. Jadi basic awalnya untuk tahu ceritanya itu nggak dapat gitu. Makanya ketika itu disebutkan pesugihan pun jadi nggak menarik karena nggak paham gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin paham tadi, seperti yang tadi aku sebut, kalau burung itu menjadi media dalam hal menarik si jinnya itu ya mungkin akan menarik. Dan aku juga kemarin pas nonton relate gitu dengan cerita yang ada di Sing Shot ini. Nah cuman itu dari sisi cerita aku bisa katakan itu plus minus. Plus buat kalian yang paham dan minus banget buat yang kalian nggak paham, karena ya sebenarnya bukan salah kalian nggak paham, karena film ini memang tidak mencoba untuk menceritakannya. Nah kemudian dari sisi judulnya sendiri, Sing Shot Siulan Kematian ini jujur aja aku agak sedikit antara kecewa nggak kecewa gitu, karena kecewanya emang larangan Sing Shot di malam hari itu di sini kayak nggak ada korelasinya dalam sisi cerita gitu. Hanya di awal-awal saja kalau si Ipung itu dilarang ngelakuin Sing Shot di malam hari, tapi kayak ke belakangnya itu kayak hilang aja sih untuk tema Sing Shotnya atau terus siulan yang di malam harinya itu kayak hilang gitu. Kemudian walaupun aku tahu kayak itu kan semacam pamali ya, jadi nggak bisa yang dihubungin banget, tapi menurut aku itu sayang banget Sing Shot untuk siulan kematian itu nggak bisa dihubungin ke ceritanya lebih lanjut lagi, itu yang menurut aku kurang gitu. Terus endingnya sih aku suka, jujur aja untuk penceritaan endingnya aku suka, cuman penceritaan di tengahnya itu aku capek banget melihatnya karena treatment horror yang dipakai. Aku maklumi karena ini production host daerah, tapi dari sisi cara teror menakut-nakutinya ini sangat tipe yang horor yang aku agak kurang suka, yaitu pakai cara mimpi dan juga halusinasi. Sebenarnya halusinasi emang ada yang bagus lah ya, tapi di sini tuh kayak kebanyakan gitu, kayak Ipung tuh kayak diteror tiba-tiba kayak ternyata dia tidur, diteror tiba-tiba kayak dia halusinasi sendiri gitu ya, kayak dia cuma ditakut-takutin sendiri. Itu menurutku nggak tahu kenapa aku kalau sekali oke lah, tapi ini tuh kayak berkali-kali itu terornya seperti itu. Jadi kayak Ipung tuh diterornya ya seperti itu terus, kayak dia mimpi, kemudian dia melihat sosoknya itu ya sosok yang kayak semacam dia ditakutin sendiri, halusinasi sendiri. Ya walaupun aku paham tujuannya adalah memang si Ipung ini kan lagi ditargetin sama Agus Pete dan istrinya, tapi kan terornya itu kayak formulanya sama dan diulang-ulang. Itu yang aku nggak suka di Sing Shot ini gitu. Jadi penggunaan terornya itu aku agak kurang suka. Dan juga dari keluarga aku suka sih di sini juga ada neneknya juga kena gitu, maksudnya paham. Dan di sini ada beberapa hal klinik ya yang memang sekali lagi tidak diceritakan gitu, bahwasanya ya cuma disinggung sebentar aja bahwasanya di desa itu tuh kayak tiap orang tuh selalu punya pegangan itu. Nah korelasinya apa gitu, apakah pegangan itu bisa menangkal doang atau emang ketika orang punya pegangan itu ya sebenarnya memang
udah budaya, udah kebanyakan orang di sana tuh suka bermain dengan hal-hal yang sifatnya perewangan kayak gitu. Itu kan sebenarnya cerita yang bisa menarik ya kalau misalkan diceritakan lebih dalam di filmnya gitu. Dan yaudah di sini tuh filmnya kayak bercerita aja, kayak berjalan aja, kayak seakan-akan penonton tahu mereka kayak jalan aja dengan konklusinya seperti itu. Kemudian sama si kakeknya Ipung dibantu sama temennya untuk bisa ngembaliin Ipung. Nah itu aku sebenarnya suka itu treatment dimana mereka kayak masuk ke alam gaib itu tuh treatment yang sebenarnya udah banyak gitu di film-film horor kayak Shawudino kan juga konsepnya seperti itu. Tapi di sini aku juga menarik karena ada media burungnya itu. Jadi media burung itu nggak cuma di awal tapi juga berperan di sampai akhir gitu untuk media-media seperti itu. Kemudian apa ya? Yang di sini yang aku suka lagi, actingnya sih. Aku suka actingnya, terutama actingnya dari Siti Fauziah sebagai Wiwi atau Butejo ya. Itu waktu apa ya? Kan kita udah ngelihat Butejo dengan kelakannya di film series Tile yang humoris ataupun galak seperti itu, tapi di sini tuh kayak orang yang kasihan, orang yang sering dihina itu tuh kerasa banget gitu. Kepedihannya, kesedihannya, kemudian waktu dia mau numbalin Ipung gitu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa sedih, itu serem banget, tuh dapat banget, tuh aku suka banget. Itu aku lebih ngeri ngelihat si Bu Wiwi ya waktu mau nyodorin jamu ke Ipung daripada dari penampakan hantu, karena di situ senyumnya serem banget deh. Jadi aku suka banget saya actingnya, bahkan acting neneknya, kakeknya itu aku suka semua. Ipung sebenarnya nggak ada masalah, cuma ya tadi ya gara-gara treatment horornya yang berulang kayak gitu, jadi nggak menarik gitu. Tapi ekspresi ketakutannya itu aku suka di film Sing-Shot ini gitu. Jadi kalau boleh aku simpulin untuk film Sing-Shot Siulan Kematian ini, mungkin ini bukan film yang bisa diterima semua orang, khususnya pecinta film horor. Hanya menurut aku ya, untuk orang-orang yang paham aja, yang relate aja, yang akan suka film ini. Tapi buat orang-orang yang mungkin nggak relate dengan hal-hal mistis pedesaan seperti ini, atau mungkin jarang ngikutin thread horor atau cerita-cerita horor, mungkin banyak poin yang akhirnya bingung gitu, karena memang filmnya ini aja yang nggak menjelaskan terkait hal itu. Jadi dari sisi story aku sebenarnya suka 7,5/10, tapi dari delivery story-nya aku mungkin cuman kasih 5-6/10 gitu kan. Tadi ya nggak, delivery-nya jelek banget. Dari treatment horornya juga aku kurang suka, ini bisa aku katakan mungkin 6/10 itu karena menggunakan formula mimpi, halusinasi yang berulang kayak gitu aku kurang suka. Dari acting aku suka banget 8/10. Dari sisi setting tempat sebenarnya aku suka banget, cuman entah ini akibat aku nonton di efek bioskopnya atau apa, gelapnya itu agak mengganggu dalam artian beberapa titik tuh kayak nggak kelihatan, jadi terlalu gelap. Kalau untuk production house gede itu biasanya walaupun gelap tapi poin-poin yang ingin dilihat itu masih bisa terlihat dengan jelas gitu loh. Jadi mungkin dari setting tempat aku mungkin kasih 6,5/10 aja. Jadi ini salah satu film yang sebenarnya bisa lebih bagus dari ini, karena story-nya sendiri sebenarnya mumpuni. Tinggal kalau misalkan cara pengembangannya, pengemasannya, kemudian cara delivery-nya bisa lebih mantap lagi, ini bisa 7,5-8/10 sih kalau dari aku. Jadi itu aja untuk review film Sing-Shot Siulan Kematian dari Serangkai Channel. Sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Aliansa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.